Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi kami yang berjudul Implementasi Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Dan sebelum itu, saya akan mewakili teman-teman saya dari kelompok 1 untuk memperkenalkan diri. Yang pertama Charles Omberpitz, yang kedua Pidita Kamon, yang ketiga saya sendiri James Paul Anderson Halawa, yang keempat Julita Tuela Kunmop, yang kelima Norberta Yamlean. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mempersilakan teman saya Charles Omberpitz untuk memulai penjelasan materi kami yang berjudul Implementasi Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Pada intinya, wawasan Nusantara menjadikan bangsa Indonesia untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah untuk mencapai tujuan nasional. Wilayah yang dimaksud di sini meliputi tanah dan air negara. Tujuan dan fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang atau aspek kehidupan dari rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku, atau daerah. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan, baik bagi penyelenggara negara di tingkat pusat atau daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas Wawasan Nusantara. Asas Wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya. Komponen pembentukan bangsa Indonesia, suku, bangsa, atau golongan terhadap kesepakatan bersama. Asas Wawasan Nusantara terdiri dari 1. Kepentingan bersama. Ketiga, menegakkan dan merebut kemerdekaan. Kepentingan bersama bangsa Indonesia menghadapi penjajahan secara fisik dari bangsa lain. Tujuan yang sama adalah tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik daripada sebelumnya. 2. Keadilan, yang berarti kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jerih payah, usaha, dan kegiatan baik, perorangan, golongan, kelompok maupun daerah. 3. Kejujuran, yang berarti keberanian berpikir, berkata, bertindak sesuai realita serta ketentuan yang baik, biarpun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengarnya. 4. Solidaritas, yang berarti diperlukannya rasa setia kawan maupun memberi dan berkorban bagi orang lain, tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. 5. Kerjasama, berarti adanya koordinasi, saling mengerti, yang didasarkan atas kesadaran sehingga kerja kelompok, baik kelompok yang kecil maupun kelompok yang lebih besar dapat tercapai demi terciptanya sinergi yang lebih baik. 6. Kesetiaan. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama. Ini sangatlah penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan
dan kesatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama ini goyah, apalagi ambruk. Dapat dipastikan bahwa persatuan dan kesatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika bangsa Indonesia akan hancur berantakan. Ini berarti hilangnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Solidarisasi wawasan Nusantara. A. Keteladanan melalui metode penularan keteladanan dalam sikap, perilaku, kehidupan sehari-hari kepada lingkungannya, terutama dengan memberikan contoh-contoh berpikir, bersikap, dan bertindak mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, sehingga timbul semangat kebangsaan yang selalu cinta tanah air. B. Edukasi melalui metode pendekatan formal yang dimulai dari tingkat kanak-kanak sampai perguruan tinggi, kursus-kursus dan sebagainya, dan juga melalui metode pendekatan informal dapat dilaksanakan di lingkungan rumah atau keluarga, di lingkungan pemukiman, pekerjaan, dan organisasi kemasyarakatan. Konsep negara maritim. Indonesia merupakan negara maritim atau kepulauan terbesar di dunia. Antara pulau satu dengan pulau lainnya dipisahkan oleh laut, tapi bukan menjadi penghalang bagi setiap suku bangsa di Indonesia untuk saling berhubungan dengan suku-suku di pulau lainnya. Sejak zaman bahari, pelayaran dan perdagangan antara pulau telah berkembang dengan menggunakan berbagai macam tipe perahu tradisional. Nenek moyang kita menjadi pelaut-pelaut handal yang menjelajahi untuk mengadakan kontak dan interaksi dengan pihak luar. Kemudian permasalahan maritim Indonesia. Yang pertama adalah illegal fishing dan kedua belum pandai memanfaatkan letak geografis Indonesia. Implementasi wawasan Nusantara dikaitkan pada poros maritim. Implementasi terdiri dari beberapa bidang kehidupan, yaitu bagian A, kehidupan politik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara, yaitu 1. Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang seperti Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Pemilihan Presiden. Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa. Contohnya, seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan, sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Bagian B, kehidupan ekonomi. 1. Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah. Oleh sebab itu, dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi. 2. Pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat, seperti dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil. Bagian C, kehidupan sosial. 1. Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal. 2. Pembangunan budaya Indonesia untuk melestarikan kekayaan Indonesia serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan
cagar budaya. Bagian D, kehidupan pertahanan dan keamanan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan pertahanan dan keamanan yaitu 1. Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara seperti memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang mengganggu keamanan kepada aparat, dan belajar kemiliteran. Manfaat penerapan wawasan Nusantara. 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi melalui politik luar negeri yang bebas aktif. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tantangan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, implementasi wawasan Nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. A. Kekayaan di wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata. B. Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh daerah tanpa mengabaikan ciri khas yang memiliki daerah masing-masing. Keberhasilan implementasi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara perlu menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, dan menangani permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berorientasi kepada kepentingan rakyat dan keutuhan wilayah tanah air. Wawasan Nusantara juga perlu diimplementasikan dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan serta dalam upaya menghadapi tantangan-tantangan dewasa ini. Karena itu, setiap warga negara Indonesia perlu memiliki kesadaran untuk 1. Mengerti, memahami, dan menghayati hak dan kewajiban warga negara serta hubungan warga negara dengan negara, sehingga sadar sebagai bangsa Indonesia yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. 2. Mengerti, memahami, dan menghayati bahwa di dalam menyelenggarakan kehidupannya negara memerlukan konsepsi wawasan Nusantara sehingga sadar sebagai warga negara yang memiliki wawasan Nusantara guna mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Sekian penjelasan kami dari kelompok 1. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua.